Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Dalam video kali ini gue akan mereview satu buah alat staples tembak merek Kanggoro, tipenya TS4001. Gimana reviewnya? Yuk sama-sama saksikan videonya sampai selesai. Langsung saja, ini merupakan staples tembak merek Kanggoro, tipenya TS4001-Z, 4-in-1 ya. Jadi gun tracker ini, atau biasa disebut juga staples tembak atau juga stapler tembak atau staple gun ya, ini sebuah alat yang memiliki banyak nama ya. Nah, ini 4-in-1. Nah, ini ya, yang maksudnya 4-in-1 ini adalah staple gun ini bisa dipakai untuk 4 jenis isian dari staples tembak itu sendiri ya. Yang pertama yaitu nomor 3 dengan ukuran diameternya 6 sampai 14 mili. Ini ukuran tinggi ya. Yang kedua adalah dengan ukuran TR13 sama 6 sampai 14 mili. Kemudian yang ketiga ini tipe 23/6, 23/13, yang nomor 4 0 nomor 80 ya, ukuran 6 sampai 14. Untuk yang dua tipe isi terakhir tadi itu tipe untuk ini ya, isian tipe untuk jilid ya, untuk jilid buku biasanya itu tipenya itu, karena dia lebih panjang untuk kakinya. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk stapler atau tacker gun Kanggoro TS4001. Untuk bungkusnya seperti ini ya. Nah, ini di bagian belakangnya ada petunjuk untuk locking atau mengunci tuasnya, ada unlocking, ada force adjustment, ada loading atau cara memasukkan dari isi staplernya itu sendiri ya. Jadi seperti ini aja untuk packagingnya, dan di depannya ini ada pengaturan untuk tingkat kekencangan atau kekuatan dari si stapler gun ini ya. Jadi dia ada pengaturan untuk tingkat low speed, medium, sampai yang high speed ya, untuk yang paling kencang atau paling keras untuk pukulan dari si stapler gunnya ini. Nah, ini sekarang gue ada 3 contoh ya untuk isiannya. Yang pertama ini adalah yang 24/6 atau nomor 3 ya. Ini sama aja, ini 24/6 ini adalah nomor 3. Kemudian ada TR 13/6, 6 mili, ini tingginya 6 mili ya, atau 1/4 in. Jadi ini untuk yang nomor 2. Untuk tipe yang nomor 2 ini, untuk tipe isian yang nomor 2 di packagingnya. Terus yang kemudian ada yang ketiga itu TR 13/8, 8 mili ya. Nah, ini untuk yang tipe nomor 2 hanya bedanya tingginya aja ya, 8 mili. Nah, yang kedua ini gue nggak punya nih. Untuk yang 2 terakhir itu gue nggak punya. Nah, ini nomor 3 sama aja. Ini dengan merek Max ya, 24/6 ya. Penting kan ukurannya 24/6 ya. Nah, itu ukurannya sama ini untuk staples. Nah, ini untuk kelebihan tipe Kanggoro TS4001 ini bisa digunakan untuk isi staples nomor 3 ini ya. Ini isinya ini tidak terbatas hanya untuk isian Kanggoro ya, bisa untuk isiannya mereknya bisa Max, bisa Etona atau Joico dan lain sebagainya. Yang penting nomor 3 paling kecil nih, paling minimal tuh yang nomor 3 itu seperti staples umumnya. Jadi untuk isiannya pasti gampang lah untuk dicarinya di fotokopi atau di warung-warung gitu ya, untuk tipe isian staples nomor 3 tersebut. Karena isian nomor 3 itu kan dipakai untuk staples kertas yang biasa tapi yang ukuran besar ya. Karena kalau yang kecil itu kan ukuran 10 ya, nomor 10 ya. Nah, kalau yang besar ini staples kertas yang pada umumnya yang besar itu kan nomor 3 isiannya. Nah, tipe stapler gun ini atau tipe staples tembak ini isiannya, keunggulannya itu salah satunya dia bisa digunakan isian nomor 3 tersebut. Nah, kalau rata-rata di staplers gun lainnya itu nggak bisa, dia paling bisa di TR13 tadi ya, yang nomor 2 tadi. Biasanya di pakainya minimal yang tipe itu atau isian itu gitu.
Nah langsung aja ini untuk gue buka untuk ini baru ya, ini gue baru beli online dengan harga sekitar 120.000 ya untuk harga online. Nggak tahu kalau harga offline-nya berapa, bervariasi untuk harganya. Untuk merek Kangaroo ini kalau nggak salah, mohon koreksi kalau ada kesalahan, ini made in dari India ya, jadi ini produk dari India untuk merek Kangaroo. Nah ini bentuknya seperti ini ya, dia full metal ya, full besi ya, maksudnya ini badannya ini besi dan cukup ringan nih ya, untuk kalau dikira-kira ini cukup ringan. Nah kenapa gua milih staples merek Kangaroo, karena modelnya yang menurut gue beda dari yang lain sih untuk tipe staplesnya, dan isiannya yang mudah didapat di mana-mana, karena banyak sekali staples gun yang susah untuk nyari isiannya gitu ya. Nah ini coba lanjut gue coba untuk beratnya ya, ini kita timbang untuk beratnya ini berapa gram untuk si staples Kangaroo TS 4001 ini. Sekarang nih coba gue timbang. Nah itu bisa dilihat untuk beratnya itu sekitar 600 gram ya, jadi lumayan lah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, tengah-tengah, kurang lebih 600 gram, setengah kilo lebih dikit ya. Jadi untuk beratnya itu 600 gram sih untuk tipe untuk merek staples Kangaroo tipenya TS 4001. Nah untuk merek Kangaroo ini gue baru pertama kali cobain. Jadi memang bentuknya unik ya dari yang lain, dia agak beda, ibarat kata agak sedikit lebih beda lah dibanding pada umumnya untuk stapler gun, bisa dilihat. Dan gue melihat review-reviewnya juga banyak yang merekomendasikan ya untuk staples tembak ini ya merek Kangaroo ini daripada yang lain ya, dari segi fungsi, untuk kemudahan dalam mencari isiannya. Jadi banyak rekomendasi ya, karena dilihat di online, di marketplace juga penjualannya paling tinggi nih untuk merek Kangaroo. Sebenarnya yang paling tinggi bukan yang tipe ini, tipe yang lebih murahnya malah yang 85 ribuan tuh, yang tipe 6610R kalau nggak salah, itu yang paling rendah ya, untuk paling murah untuk tipe Kangaroo. Nah ini besi bahannya, terus dia ada plastik, yang hitam itu sampingnya itu plastik ya, dan yang hijau-hijau itu adalah rubber atau karet ya. Untuk yang hijau-hijaunya itu bagian itu, dan bagian depannya juga ini terbuat dari rubber atau karet ya. Ini agak empuk sedang sih, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, tapi nyaman sih dipegangnya. Nah ini salah satu pertimbangan gue dalam memilih staples gun seperti ini, kayaknya nyaman. Ternyata memang benar nyaman sih, dipegangnya pas lah gitu ya kan. Nah ini dalam posisi kekunci ya untuk si staples gunnya ini, dalam kondisi ke locking seperti digambar di belakang dari packagingnya. Ini bisa dilihat posisi locking dan unlocking, membukanya seperti ini. Jadi untuk membukanya itu dia hanya perlu ditarik ke belakang. Nah hanya perlu dituasnya itu hanya perlu tarik ke belakang ya, ke bawah nih, atau ke bawah atau ke belakang lah ibarat kata, ini tinggal ditarik. Nah emang ini agak keras kalau yang belum tahu selahnya, tapi kalau sudah tahu selahnya ini enteng banget, gampang gitu ya. Karena ini gue juga baru megang, jadinya pertama agak kesulitan nih untuk proses mengunci dan membuka kunciannya ini gitu. Nah ini kalau untuk mengunci seperti ini, jadi tarik ke atas, terus dorong ke bawah, baru didorong ya ke atas lagi. Nah seperti ini untuk pengunciannya. Nah itu, nah ini udah kayak gini, tinggal ditarik aja ke bawah ya. Nah tadi kalau kebuka kan dorong ya. Nah untuk menguncinya seperti ini, jadi ke atasin tuasnya, terus tarik ke bawah. Nah seperti gue bilang tadi, memang agak sulit ya, karena baru pertama kali gue megang juga, jadi harus nyari selahnya dulu. Tapi kalau udah dapat selahnya sih, itu gampang lah untuk proses mengunci dan membuka si tuas si stapler gun Kangaroo TS 4001 ini ya. Nah ini agak sulit nih gue awalnya nih, karena belum dapat selahnya ya kan, untuk
untuk membuka dan menguncinya itu, karena baru pertama kali megang juga. Karena emang gue beli staples gun ini peruntukannya memang untuk mau coba ganti kulit motor ya, untuk mau ganti kulit jok motor sendiri. Jadi makanya gue membeli staples gun tipe ini gitu ya kan, dan melihat reviewnya dari di video-video YouTube lainnya, direkomendasikan ya untuk tipe ini gitu, karena banyak fungsinya, apalagi yang suka bermain di kayu-kayu. Nah ini direkomendasikan nih untuk para penggemar apa yang main kayu-kayu ya. Nah ini ada settingan untuk tingkat, seperti gue bilang di awal, tingkat kekerasan ya, atau apa ya, ya bisa disebut ya dengan tingkat settingan kekerasan ya. Jadi ada simbol atau gambar minus dan plus. Untuk yang minus itu yang low speed ya, jadi ini untuk low speed, dan yang plus di pentokan itu untuk yang high speed. Nah itu ada pentolnya itu sebagai tanda ya, jadi itu sebagai tanda kalau yang di menempel ke bawah ini, yang pentolnya itu yang di, nah itu adalah settingan paling low speed ya, jadi low speed di situ pentolnya itu. Nah kalau kita ke atasin, nah dia akan naik kan, kelihatan tuh dia akan naik. Nah itu akan kelihatan dia akan naik. Nah ini setengah, ini medium speed. Nah ini ada medium speed. Nah kalau dipentokin terus sampai atas pentolnya itu, dia akan jadi high speed ya, atau tingkat kekuatan tonjokan dari si stapler gun ini jadi lebih kuat gitu ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi nah ini kelebihan dan keunggulan stapler gun Kanggoro tipe yang TS4001 ini, ada settingan ini. Kalau di beberapa tipe Kanggoro lainnya nggak ada ya gitu. Jadi ini keunggulannya ini, karena jadi lebih fungsional lah jadi gitu. Nah ini yang paling rendah ya, ini untuk level low speed ya, jadi paling bawah. Nah kemudian ini seperti ini untuk magazinnya atau tempat pengisian si staples gun ini. Nah untuk ngisinya caranya ini dipencet ya, ini ada tulisan push atau pencet, tekan, maksudnya press ya, bukan push. Nah ini ada pencetan press ya, di situ ada pentolnya untuk penguncian, jadi harus dipencet kemudian tarik ke belakang atau ke bawah ya. Nah seperti ini. Nah ini posisi mengunci, kalau kita pencet dia akan, nah tinggal ditarik seperti itu untuk cara membuka magazin atau tempat isian si staples gun ini. Nah ini cukup panjang ya untuk space atau tempat pengisian itu, bisa full ya, panjang. Biasanya di beberapa stapler gun lainnya gue lihat di reviewnya itu dia nggak bisa full untuk isian ya, karena kan isian si staples tuh kadang ada yang panjang ya. Nah itu kadang-kadang ada yang hanya seperempatnya, ada yang setengahnya, rata-rata setengahnya gitu, dipakai setengah, jadi harus dipatahin. Kalau ini kayaknya bisa full satu baris ya untuk isiannya si stapler gun itu sendiri. Nah lanjut, sekarang gua mau ukur untuk diameternya ya. Nah ini untuk diameter lebarnya, lebar bagian atasnya ini. Nah sebentar gua cari duduk yang pas. Nah ini sekitar 96 sekian milimeter ya untuk lebarnya. Nah untuk tingginya ini, nah tingginya dari atas itu sampai ke bawah sini bisa dilihat. Untuk tinggi si stapler gun ini di luar magazin itu sekitar 157 mili ya, atau sekitar 15 sentian lah untuk tingginya ya. Mungkin kalau plus tempat magazinnya itu sekitar tambah 2 senti paling, atau 1 senti, sekitar 16 sampai 17 senti. Untuk ketebalan dari stapler gun Kanggoro ini sekitar 25 ya, 25 mm. Nah itu bisa dilihat untuk tebalnya itu sekitar 25 mm. Nah ini bisa dilihat untuk tebalan yang bagian depannya sekitar 21, sekian milimeter ya. Nah ini
ini sih menurut gue sih oke banget ya untuk si stapler gun Kanggoro TS 4001 untuk dari segi model, warna, eh, kegunaannya juga oke, dan yang paling penting sih isiannya ini yang paling banyak ya, maksudnya paling mudah lah dicari di toko-toko fotokopi dekat rumah nih, banyak dijual nih untuk ukuran si staples Kanggoro TS401 ya gitu. Kalau khususnya untuk ukuran yang nomor 3 tadi ya, itu kan dia bisa nomor 3 karena di rata-rata di stapler gun lainnya tuh nggak bisa untuk ukuran nomor 3 itu gitu loh, karena dia paling kecil biasanya ukuran yang tipenya TR tuh. Nah ini isiannya seperti ini ya. Ukurannya dia untuk milinya 6 mili, untuk tingginya, untuk ketebalannya sekitar 0,5 sampai 0,7 mili. Nah ini untuk ketebalannya sekitar 0,5 lah ya, 0,4 nih. Ini yang dari sekitar segini untuk tebalan dari isian si stapler gun ini. Untuk tingginya ini 6 mili ya, karena ini ukuran 6 mili, jadi tingginya itu sekitar 6 mili. Nah ini sekitar 6 mili untuk tinggi kakinya ya. Ini untuk tinggi kakinya itu sekitar 6 mili ya, sesuai dengan ukuran di boxnya isiannya itu. Kemudian untuk lebar bagian atasnya ini sekitar 12 ya, sekitar 12 mili. Ini standar lah, 10 sampai 12 mili, tapi yang ini sekitar 12,4 mm ya untuk lebarnya. Nah itu untuk isiannya seperti ini ya. Dan oh ya, untuk tambahan aja untuk stapler gun ini, dia bukan yang tipe heavy duty ya, jadi bukan untuk yang heavy duty, karena untuk yang heavy duty itu dia isiannya itu lebih tebal ya. Dia tebalnya itu sekitar 1,2 mili. Jadi untuk tipe stapler gun heavy duty itu tipe isinya beda, tidak bisa pakai yang ini gitu. Karena kalau pakai bisa sih sebenarnya digunakan, cuman biasanya suka keluarnya langsung dua, dia langsung dua isian gitu, nggak bisa satu-satu. Jadi untuk bagi yang belum tahu, tipe heavy duty itu emang agak sulit untuk isiannya, mencari isian belinya gitu ya kan. Sebenarnya nggak sulit kalau online banyak, cuman kalau beli di offline itu agak susah ya gitu untuk mencari isiannya, karena dia ukurannya tebalnya sih, bukan ukuran lainnya. Kalau lainnya sama tingginya atau lebarnya sama, tapi untuk ketebalannya untuk yang heavy duty itu dia lebih tebal ya, sekitar 1,2 mili, dia lebih gede diameter ketebalannya. Tapi kalau untuk tipe yang ini untuk Kanggoro itu bukan tipe heavy duty, jadinya dia pakai yang isian pada umumnya pada pasaran. Jadi banyak untuk isian itu, banyak bisa kita beli atau kita jumpai di toko-toko fotokopi dekat-dekat rumah ya. Jadi nah itu salah satu kemudahan. Jadi bagi yang mau membeli stapler gun, jadi dipikirkan kembali untuk kegunaannya dan dipikirkan kembali untuk isiannya ini gitu ya. Karena banyak melihat yang mengeluh, kalau lihat dari review-review yang lain, banyak yang mengeluh beli stapler gun ternyata isiannya susah didapatnya, akhirnya nggak kepake stapler gunnya kan, akhirnya beli lagi yang baru. Nah lanjut nih, sekarang saatnya gue mau uji coba ya nih pakai isi yang 24,6 atau yang nomor 3 ya ini, atau yang setara dengan nomor 3 tadi, yang paling kecil. Nah ini ukuran yang paling kecil untuk staples gun ini. Nah ukuran ini rata-rata nggak bisa digunakan untuk stapler gun lainnya ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi ukuran ini paling kecil, karena sebenarnya ukuran ini untuk staples kertas biasa. Nah ini gue setting di bawah ya, gue setting di low speed untuk kekuatan tonjokan dari si tuas stapler gun ini. Nah ini gue ada dua
contoh kayu lah untuk medianya. Ini ada satu balok ya, ini balok nih lumayan cukup tebal, dan ini bekas rangka ini ya, tempat tidur gitu, dan lumayan keras juga. Gua nggak tahu nih jenis kayunya apa, ini yang ada aja di rumah. Dua jenis kayu ini gue coba dengan mode low speed ya. Ini gue coba dengan mode low speed, gimana hasilnya untuk mode low speednya. Nah ini enteng ya, ini enteng dan ringan sih, cukup ringan sih untuk di mode low speed. Ini ringan banget, mungkin dengan jempol aja udah bisa nih. Nah ini gue lihat salah satu reviewnya untuk stapler Kanggoro itu, kelebihannya dia lebih ringan untuk tuasnya itu ya, dibanding merek-merek yang lain gitu ya. Makanya gue memutuskan untuk merek Kanggoro. Nah ini bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini ya, dia masih agak nonjol ya untuk low speed ya, tapi isiannya itu masuk secara sempurna ya. Kalau menurut gue sih masuk secara sempurna. Ini kayunya cukup keras nih, tipe kayunya cukup keras yang bekas rangka kasur. Nah ini dibalok lumayan masuk nih. Nah bisa dilihat lumayan masuk dibanding yang tadi ya, di kayu yang lumayan di kayu yang itu lebih keluar gitu ya. Nah sekarang gue mau coba di level yang high speed aja langsung. Jadi ini sebenarnya bisa medium juga ya, bisa dilihat kalau medium tinggal di setting di tengah-tengah pentolnya. Jadi memudahkan kita tahu nih di low speed atau di medium atau di high speed. Nah ini gue tes di high speed langsung ya untuk uji coba berikutnya. Kita lihat untuk perbandingannya semana ya untuk tingkat kedalamannya. Ini tipe high speed dengan isian nomor 3 ya, untuk yang ukuran 24/6 tadi. Nah ini gua coba di dua jenis kayu berbeda ya. Nah ini gua coba di kedua jenis kayu berbeda, gimana hasilnya, kita sama-sama lihat hasilnya. Ternyata habis isinya karena ini patah-patah ini. Pantesan kok nggak keluar, ternyata habis isinya. Nah ini hasilnya bisa dilihat, kelihatan banget ya hasilnya. Nah itu kalau yang high speed itu dia lebih dalam ya, hasil staplesnya itu lebih dalam tuh, bisa dilihat ya, mendem langsung rata gitu. Untuk yang high speed, apalagi di kayu balok ini ya, lebih nggak kelihatan lagi ininya, isiannya itu langsung masuk ke dalam, bener-bener kuat banget nih. Merek Kanggoro ini emang luar biasa sih, rekomend sih kalau menurut gue sih, memang bener gitu ya, karena emang penjualannya di online nih paling banyak ini tipe yang stapler gun manual ini, merek Kanggoro ini ya. Karena ya, nah sekarang gue mau coba untuk yang TR 13/8 aja langsung ya, untuk tingginya yang 8 mili ini. Tadi kan yang nomor 3 ya untuk isiannya. Sekarang gue mau coba untuk yang TR 13/8 nya atau 5/16 in. Nah ini tingginya 8 mili ya. Nah, lebarnya sekitar 10-an nih, sekitar 10-an mili. Dan dia nggak full. Nah, lebarnya karena sekitar 10 mili ya, dan space-nya itu bisa sampai 12 mili tuh. Space isian untuk reload amunisinya atau isiannya itu sekitar 12 sekian mili. Nah ini sekarang gue tes lagi untuk level ini ya. Nah ini gue mau coba level low speed dulu ya. Kita setting di low speed. Kita setting di low speed dulu untuk yang paling ringan, dengan jenis isian yang berbeda ya dengan yang pertama tadi. Nah sekarang kita coba lihat hasilnya di kedua jenis kayu ini, gimana hasilnya. Nah ini kita balik dulu ya untuk ini biar nggak bingung.
Nah ini hasilnya seperti ini. Untuk low speed sama ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, masih agak nonjol ya, walaupun dia masuk ya, untuk kakinya masuk sempurna, masuk full. Nah di balok juga sama, masih kelihatan ya, tapi ini udah cukup lumayan sih, cukup bagus, malah bukan lumayan lagi, karena dia masuk sampai benar-benar sempurna, nggak ada sisa untuk kakinya. Nah sekarang nih gue mau coba di settingan di high speed ya, atau yang paling kenceng nih untuk tonjokan si stapler gun ya. Ini gue mau coba di sebelahnya untuk perbandingan antara low speed dan high speed seperti apa, apakah sama seperti yang isian nomor 3 tadi, supaya bagi yang lagi galau memilih stapler gun mungkin bisa jadi masukan, saran ya, dalam menentukan keputusan memilih yang tipe apa, merek apa. Nah tapi sih kalau gue sih rekomen sih tipe merek ini dan tipe ini ya. Nah langsung aja untuk pengujian level high speed untuk tipe isian yang 13.8. Nah ini terlihat banget ya bedanya, seperti yang pertama tadi, pengujian pertama. Nah itu masuk ke dalam semua sampai nggak kelihatan. Kalau yang low speed masih kelihatan ya untuk isiannya, bisa dilihat seperti itu ya. Nah ini yang di kayu yang agak keras sih, menurut gue ini kayunya agak keras nih. Nah seperti ini. Nah itu yang sebelah kanan yang low speed, yang sebelah kiri ini yang high speed ya. Jadi terlihat kalau yang low speed tuh masih berasa, tapi kalau yang high speed itu udah rata ya, makan di bawah si kayu. Jadi rekomen banget nih yang high speednya kenceng banget sampai masuk dalam si isian staples gun itu. Nah bisa dilihat ya hasilnya seperti ini, yang sebelah kanan yang low speed, yang sebelah kiri yang high speed. Yang low speed masih terasa ya kalau diraba, tapi kalau yang high speed udah rata aja, nggak terasa lagi isian si staples gun ya. Mungkin cukup sekian kali ini untuk video review gue untuk staples gun atau stapler gun atau lainnya lah namanya, untuk merek Kanggoro tipenya TS 4001 ya. Bagi yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe atau like silakan. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.